Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Rentama SDONI SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan ekonomi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan nomor induk dosen 8894680018. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, yaitu pertama, memiliki pemahaman komprehensif tentang kewirausahaan dan proses menuju sukses sebagai wirausahawan. Kedua, memiliki mindset seorang wirausahawan. Ketiga, memiliki pemahaman tentang proses kreatif. Dan selanjutnya, mampu berpikir dan bertindak kreatif serta inovatif. Keempat, memiliki pemahaman tentang action oriented, berorientasi pada tindakan. Dengan indikator selanjutnya menjadi pribadi yang responsif dan action oriented dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, memiliki pemahaman tentang pengolahan resiko usaha. Keenam, memiliki pemahaman tentang kepemimpinan, teori kepemimpinan, kinerja kepemimpinan, ya. Kemudian juga permasalahan gender dalam kepemimpinan dan memupuk jiwa kepemimpinan yang amanah. Ketujuh, memiliki pemahaman tentang etika bisnis dan bisnis yang berwawasan lingkungan. Dengan indikator mahasiswa mampu menjelaskan berbagai praktik bisnis yang etis dan berwawasan lingkungan. Kedelapan, mampu mengembangkan gagasan usaha dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan indikator mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha potensial dan mendeskripsikannya secara sistematis. Kesembilan, memiliki pemahaman tentang konsep, strategi, dan bauran pemasaran, seni, dan teknik penjualan. Dengan indikator mahasiswa mampu membuat simulasi rencana pemasaran. Kesepuluh, memiliki pemahaman tentang manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Kesebelas, memiliki pemahaman tentang cara memulai usaha. Kedua belas, melaksanakan kegiatan praktik kewirausahaan yang berdasarkan kemandirian, kreativitas, kejujuran, santun, dan hasrat melayani. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yaitu yang pertama, kewirausahaan dan sukses sebagai wirausaha. Kedua, perubahan dan peranan mindset. Ketiga, proses dan pengembangan kreativitas. Keempat, ciri-ciri pengusaha yang berorientasi pada tindakan. Kelima, kepemimpinan sebagai entrepreneur. Keenam, ya, pengertian etika bisnis dan green business. Ketujuh, mengembangkan gagasan usaha. Kedelapan, konsep, strategi, dan bauran pemasaran. Kesembilan, seni dan teknik penjualan. 10, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Ke-11, memulai usaha baru. Ke-12, rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen tertulis. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagian besar menggunakan contextual learning, project based learning, dan diskusi kelompok. Dalam diskusi, saya biasanya memberikan contoh gambaran konsep menemukan gagasan baru, serta bagaimana menjadi wirausaha kreatif yang memiliki ide dan inovasi dalam menciptakan produk usaha. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran dalam bentuk tugas dan kuis. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, selanjutnya UAS untuk 25%, ujian tertulis ditambah 15% praktik kewirausahaan menjadi 40%.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah kewirausahaan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Ya. Kita kali ini akan membahas materi tentang gagasan usaha. Ya, gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan ide ya yang dikumpulkan ya melalui ketika kita melihat ya, merasakan ya yang ada di sekitar kita. Ide itu muncul ketika kita melakukan proses. Ide itu lahir karena sebuah gagasan. Ya, itu gagasan atau ide merupakan hal yang kadang dirasa sangat sulit untuk ditemukan, betul nggak? Ketika kalian melahirkan produk itu, lahirnya produk, itu sulit nggak menemukan gagasan? Oke. Bagaimana kalian bisa mendapatkan ide tersebut? Nah, kamu dari mana dapat ide? Timbul aja. Oke. Apakah ketika melihat YouTube atau ibu bekerja sebagai tukang jahit, sehingga banyak kain perca, dan kain perca itu bagusnya dimanfaatkan untuk apa? Ya, lahirlah produk selimut, ya selimut kain perca. Oke. Nah, gagasan itu lahir karena ada proses, betul nggak? Ketika kita melihat, ketika kita merasakan, muncul gagasan. Nah, gagasan itu juga bisa lahir karena ide besar. Faktanya adalah ide usaha tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ada proses, betul nggak? Ya. Kemudian proses melahirkan produk. Proses itu bisa dilihat ketika kita mengamati, ya, kemudian meniru dan memodifikasi atau dikenal dengan ATM, ya. Kemudian ide bisnis itu datang apabila kita mencari. Jadi ide bisnis itu tidak serta-merta ya hadir dikarenakan ada sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Ya, betul nggak? Saya memberikan tugas kalian untuk perkelompok ya kemarin ya. Nah, untuk membangun suatu ide dan gagasan. Ide gagasan itu terlahir karena kebersamaan di dalam satu kelompok. Alhamdulillah ide gagasannya bagus-bagus, ya luar biasa, memiliki inovasi dan nilai. Ya, nah biasanya seorang dalam mencari gagasan atau ide usaha diawali dengan hal terkecil, betul nggak? Tadi contoh hal terkecilnya, ketika tadi produk kamu apa? Selimut kain perca. Hal kecil ketika melahirkan produk selimut kain perca, itu karena kamu melihat ibu kamu menjahit, ternyata banyak sisa kain perca. Nah, ketika ide itu muncul, kenapa kamu bisa mengangkat produk selimut itu? Oke, karena jarang melihat adanya motif selimut dari kain perca. Oke, nah itulah lahir produk. Baik. Selanjutnya adalah, nah ini ide dan gagasan itu muncul ketika contoh tadi kain perca ya, selimut ya. Mungkin kamu melihat selimut itu kan nggak ada yang menggunakan bahan dari kain perca ya. Biasanya bahannya dari mana? Biasa aja ya, tapi tidak ada motifnya kan? Oke, ini
Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 8. Kelompok kamu? Hah? 10. Oke, kelompok 10. Tumbler, bambu, budaya Melayu. Tumbler, bambu, budaya Melayu. Kenapa kamu bisa melahirkan produk itu? Ini dia, tumbler ya. Ini dia. Ya. Jalur pacu ya. Ini kamu yang desain. Oke. Kenapa bisa lahir? Karena kalau tumbler yang baru itu jarang Pak digunakan oleh orang. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita menggunakan budaya Melayu itu supaya budaya itu nggak pernah luntur Pak, supaya diingat juga sama mahasiswa, tetap terlestarikan budaya kita. Oke, agar terlestarikan budaya kita ya. Oke, bagus. Nah, ini kamu asli dari Konsing? Iya, saya Pak. Kamu dari Konsing? Oke. Karena melihat banyaknya potensi di Konsing, khususnya pacu jalur ya. Iya, Pak. Nah, akhirnya kamu mendesain bagaimana tumbler itu ada budayanya, budaya pacu jalur. Oke, baik. Itu contoh ya. Ada juga ide muncul menjual boneka. Ya, contoh ya. Kita lihat boneka. Ya, kita lihat boneka. Boneka itu bisa digunakan untuk apa saja. Yang wisuda. Ya. Kemudian apa lagi? Ulang tahun. Ya, apa lagi? Jadi bantang. Ya. Oke. Banyak ya boneka itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita lihat banyak boneka yang dijual untuk proses wisuda. Betul. Proses wisuda ya. Boneka itu dijual karena adanya prosesi wisuda. Akhirnya terciptalah bentuk boneka wisuda. Ketika kita merasakan itu kan, hampanya ya, ketika hampanya dulu ya mungkin orang dulu kan nggak kenal yang namanya boneka wisuda kan. Yang ada bunga ya kan, kemudian papan bunga ya kan. Mungkin saja lahirnya produk itu karena kehampaan. Dan artian kadang bisa saja keluarganya nggak datang, akhirnya boneka itu yang mewakili kan gitu ya. Itu kan contoh. Akhirnya lahirlah boneka wisuda. Nah, sistem penjualannya bagaimana? Melalui apa? Pre-order ya. Pre-order ketika akan ada prosesi boneka, prosesi wisuda ya, akan ada prosesi wisuda, akhirnya mahasiswa yang akan wisuda itu memesan ya boneka. Oke, itu contohnya. Selanjutnya adalah pengertian gagasan usaha. Itu adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi seseorang ya, yang mendorong munculnya suatu ide usaha ya, dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan nilai tambah atau tidak. Kita akan menilai bagaimana produk kalian itu punya nilai tambah atau tidak ya. Metode mengenali gagasan usaha. Pertamanya adalah inovasi teknologi. Kedua, pencarian langsung atau riset. Ketiga, analisis pemakaian akhir. Keempat, metode kreatif dan metode aliansi akuisisi. Ya. Nah, kita balik kepada produk yang kalian buat. Ya, produk yang kalian buat. Bisa kita bisa menjadi kelompok. Kalian lihat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 sampai 13. Ayo silakan. Saya minta per kelompok ya buat bidang ilmuwan, bidang usaha dan deskripsinya. Oke? Bidang usaha dan bidang deskripsinya. Ya.
bidang usaha dan industrinya. Ayo silakan, saya kasih waktu 2 menit. Bapak Haruna. Jadi sekarang brandingnya dibuat di sini atau pakan, ya, atau pakan. Kemudian pakan untuk ikan dan juga kurang dulu bagus. Nanti setiap produk yang saya lakukan itu harus ada keterangannya, bisa dibaca dan juga sertakan harganya. Baik. Nah, oke. Posisi satu dua lagi lah untuk indeks ekonomi kita. Ya, kita kan punya kewirausahaan. Ya, nanti menurut saya akan dipasang di situ. Ya, nanti saya akan tiba. Itu gratis, sebenarnya gratis. Ya, bagaimana kalian bisa memanggil wartawan atau mengenalkan masing-masing kita bergeser. Nah, Instagram itu apa? Media umum. Ya. Oke, jangan lupa. Ini harus diapakan nih, apa namanya, disosialisasikan ya dari melalui media sosial. Sudah ada nama-nama produknya kan? Sudah. Masukkan ya, karena bagian dari penjualan itu ya itu media sosial itu tak lepas dari apa namanya, promosi kan? Media sosial itu bagian dari promosi. Gimana produk kita bisa dikenal? Gimana cara produk kita bisa dibeli kalau kita tidak melakukan promosi kepada orang lain? Ya, ini bagus. Ya, ya, bagus nih. Saya yakin nih, ide dan gagasan saya ini luar biasa loh. Saya jujur saja, ide dan gagasan kalian ini lebih hebat daripada ide dan gagasan kalian. Nah, asal kalian tahu, nah, pengusaha itu menjadi seorang wirausahawan itu tidak lepas dari inovasi. Produknya punya inovasi, ya. Nah, dan di kelas ini luar biasa, semuanya punya produk yang memiliki inovasi. Bagus, tangan dulu. Bagaimana produk kita itu memiliki nilai jual, ya, memiliki nilai jual. Itu banyak. Jadi kalau seorang perusahaan itu punya produk, punya inovasi, sudah nilai tambah, ya. Dan selanjutnya adalah tahanan produk. Kenapa produk luar negeri itu bisa mahal? Itu beda. Tapi kalau produk dibandingkan dengan produk kita, itu nilainya jauh lebih bagus daripada produk mereka. Buat mereka berbeda. Sudah ada media sosial kan?
tangan dulu. Wah. Oke. Nah, bagus. Produknya sangat luar biasa. Untuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, akan ada namanya kegiatan Bazar Wira Usaha Muda dan merupakan luaran dari produk mata kuliah kewirausahaan. Produknya ditampilkan. Kemudian siapkan standing banner. Tujuannya apa? Standing banner tujuannya apa? Agar pengunjung yang hadir di stand kita tahu tentang produk kita. Kan nggak mungkin kan, saya datang ke stand kamu, dan kamu jelaskan, ada lagi pengunjung yang lain datang. Nggak mungkin kan, semuanya yang kamu jelaskan kan. Tentunya harus ada promosi kan. Standing banner itu sebagai media promosi. Ya, kemudian juga sebagai media untuk memperkenalkan produk. Ya, nah, jangan lupa ketika pengunjung datang, ya, minta pertemanan melalui kita. Kemudian saya minta pengunjung yang datang, kalian buat buku nama, alamat dan nomor hak, kemudian disalurkan. Apa tujuannya Pak? Agar bisa dihubungi dan dipromosi. Kemudian kenapa minta Instagramnya? Tujuannya apa? Di tag, ya. Kalau misalkan ini kami ada produk baru loh, gitu ya. Sebagai juga bagian dari promosi. Paham ya? Cukup jelas ya. Nah, Ananda sekalian, jadi menjadi seorang pengusaha itu bukannya suatu yang bisa saja pengusaha itu punya produk yang biasa saja. Contoh jual nasi ramas, jual gorengan, itu pengusaha juga kan. Tapi kita bagaimana menjadi pengusaha yang memiliki nilai inovasi dan kreatif. Ya. Dan di kelas ini alhamdulillah semua mahasiswanya kreatif dan juga inovatif. Pesan saya dari kutipan Alexander Graham, ketika satu pintu tertutup maka pintu lain akan terbuka. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Pada dasarnya seorang wirausahawan itu tidak pernah ada kata menyerah dan juga tidak pernah takut akan arti kegagalan. Ya. Dalam artian pintu satu memang tertutup, namun pintu lain akan terbuka. Dalam artian rezeki itu tidak hanya tertutup dalam satu pintu, namun sebagai pengusaha, ya, rezeki itu tidak akan pernah tertutup bila kita mengejar suatu rezeki itu sendiri. Ya. Nah, produk yang kalian buat ini memiliki nilai, ya, inovasi, ya, dan juga memiliki karakter kuat, ya. Dan saya yakin mampu bersaing dengan produk lain. Pada dasarnya adalah keinginan dan kemauan. Apakah produk ini akan menjadi besar nantinya ketika kalian jalani, ataukah hanya cukup produk ini selesai ketika mata kuliah kewirausahaan selesai? Itu sudah terjadi. Tapi pada dasarnya seorang usaha ketika dia sudah melangkah
Tidak ada kata lu, ya akan tetap. Ya. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.